Rishi membawa Laksmi ke rumah Oberoi. Virendra mempersilahkan mereka masuk, tapi Ahana menghentikannya dan mengatakan, "Tunggu sebentar, aku ingin mengambil piring puja untuk menyambutnya." Setelah Ahana mengambilnya dan ingin memutar piring puja, tiba-tiba Nilam melemparnya sehingga isinya berserakan di lantai. Nilam berkata, "Aku diam di saat anak-anak mulai membantah ucapan ibunya dan seorang anak sulung meminta haknya. Sekarang aku ingin lihat seberapa besar aku berarti bagimu, karena selama ini aku sudah melihat bahwa Rishi selalu menghormati kata-kataku. Aku harus berbicara dengan Laksmi dan bertanya padanya, bukankah kau bilang bahwa kau adalah kedamaian rumah, jiwa, dan lainnya? Kau bilang selalu ingin menjaga keluarga agar tetap bersatu dan kali ini kau harus membuktikannya. Aku adalah menantu di rumah ini. Aku juga ibu dari anak-anakku dan pemilik rumah ini. Jika aku pergi dari sini, maka keluarga ini akan berpecah belah. Sekarang katakan padaku, apakah kau ingin kedamaian atau kehancuran? Apa keinginan memiliki kehidupan mewah atau membiarkan kami semua hidup damai? Kau harus membuktikan bahwa kau bisa melakukan apapun untuk kebahagiaan rumah Oberoi." Laksmi bertanya, "Apa yang harus aku jawab? Di saat takdirku menjadi sebuah pertanyaan, kalian membawaku menjadi menantu, kemudian melakukan geraha Braves di tempat yang sama yang sedang aku berdiri. Aku sudah masuk ke rumah ini, tapi sekarang aku berdiri di luar dan takdirku membuat pintu ini menjadi kotak saksi. Aku tidak punya jawaban dari setiap pertanyaan yang kau utarakan. Kalian menjadikanku Laksmini Oberoi dari Laksmi Bakcula. Kupikir kalian semua memberkatiku dan menginginkanku sebagai menantu di rumah ini. Namun ternyata aku hanya dijadikan tameng untuk melindungi anak sulung rumah ini." Karisma bertanya, "Apakah kau sudah selesai bicaranya?" Rishi menyalah ucapannya dan berkata, "Laksmi hanya menjawab pertanyaan ibu dan tolong jangan ikut campur." Rishi menggenggam tangan Laksmi di hadapan semua orang, sehingga membuat Nilam marah. Namun Laksmi melepaskan tangannya dan berkata pada Nilam, "Kita menjadikan batu sebagai dewa, kemudian melakukan puja. Seorang wanita memberikan seluruh hidupnya untuk keluarga, dan keluarga lebih dari dewa bagiku. Jadi siapa aku yang ingin menghancurkan keluargamu? Kuil ini dan dewa ini adalah milikmu. Kau tidak akan pergi kemanapun karena aku yang akan pergi." Rishi mengatakan, "Kau tidak boleh pergi karena keputusan ini salah." Laksmi bertanya, "Apa salahnya menyelamatkan rumah dari kehancuran? Dia adalah ibumu dan aku tidak ingin mendapatkan dosa karena memisahkan anak laki-laki dari ibunya." Rishi berkata, "Kalian berdua sudah mengambil keputusan masing-masing dan tidak peduli dengan perasaanku. Aku akan pergi dari rumah ini dan menjauh dari kalian berdua. Aku tidak akan membiarkan kalian tahu apakah aku masih hidup atau mati. Aku tahu ibu sudah melahirkanku, tapi Laksmi sudah menyelamatkan hidupku. Aku tidak bisa melihat kalian berdua terluka dan ini adalah keputusan terakhirku untuk pergi dari rumah ini." Perdebatan terus terjadi sampai Virendra dan Herlin berusaha menasehati Nilam agar mengerti posisi Rishi. Namun Nilam bersikeras dengan pendapatnya dan masuk ke dalam rumah. Rishi memegang tangan Laksmi dan berkata, "Aku sudah berjanji pada dewa dan tolong jangan biarkan janji itu hancur." Rishi pun akhirnya membawa Laksmi masuk ke dalam rumah. Laksmi menginjak warna dan melangkahkan kaki ke dalam rumah tanpa terasa jejak kakinya berbekas di lantai, seolah melakukan geraha trafas. Kemudian Rishi berlutut di kaki Nilam dan mengatakan, "Aku membawa Laksmi ke rumah ini bukan untuk mengkhianati Maliska. Aku sudah berjanji akan menikah dengannya dan dia akan menjadi menantu di rumah ini." Tiba-tiba Kiran datang bertepuk tangan dan mengatakan, "Luar biasa, jadi sekarang kau akan menikahi Maliska?" Lalu Kiran bertanya pada Nilam, "Kau bilang bahwa Laksmi tidak akan pernah datang ke rumah ini, tapi lihatlah, dia tidak hanya masuk ke rumah ini, tapi juga meninggalkan jejak kaki di lantai, seolah-olah ini adalah rumahnya." Semua orang pun terkejut melihat jejak kaki tersebut, termasuk Laksmi. Kiran berkata pada Rishi, "Kau sudah melakukan kesalahan pada putriku dengan menjanjikannya untuk menikah dan memakaikan cincin, tapi kau malah membawa mantan istrimu ke rumah dan sekarang ingin menikahi putriku. Aku ingin bertanya padamu, bagaimana kau akan menikahi Maliska? Apakah kau akan memegang tangan Laksmi dengan satu tangan dan akan berkeliling dengan Maliska menggunakan tangan lainnya? Aku sudah menganggapmu seperti anakku sendiri, tapi sekarang kau telah kehilangan hak itu karena membawa Laksmi kembali." Rishi ingin menjelaskan sesuatu dan meminta Kiran untuk mempercayainya, namun Kiran tidak mendengarkan dan mengatakan, "Kau memintaku untuk mempercayaimu meskipun telah membawa Laksmi ke sini. Maliska sudah memberitahu bahwa dia tidak akan membuat nekat lagi,
Tapi jika terjadi sesuatu padanya, maka kutukan seorang ibu tidak akan pernah sia-sia. Setelah Kiran pergi, Harlin menasehati Laksmi dengan mengatakan, "Kau adalah harimau betina." Ayus dengan Ahana juga mendukung Laksmi dan berjanji bahwa mereka akan selalu bersama. Tak lama kemudian Laksmi datang menemui Rishi dan bertanya, "Apakah yang kau lakukan ini selalu benar? Apakah pantas kau berbicara seperti itu pada ibumu?" Rishi mengatakan, "Aku tidak melakukannya dengan sengaja karena keadaannya semakin buruk." Laksmi bertanya, "Kenapa kau ingin meninggalkan rumah karena aku? Ibu telah melahirkanmu, membesarkanmu dan sangat mencintaimu. Sekarang kau harus pergi dan meminta maaf pada ibu untuk mendapatkan pengampunan darinya. Jika kalian tidak berbaikan, maka aku akan menyalahkan diriku sendiri karena akulah alasan kenapa hal ini terjadi." Rishi berkata, "Tolong jangan salahkan dirimu sendiri. Ini semua karena ibu selalu memarahiku dan menyalahkanmu." Laksmi mengatakan, "Ibu melakukan itu semua karena dia mencintaimu dan peduli padamu." Rishi berkata, "Tapi aku juga mencintaimu dan peduli padamu." Laksmi menatapnya dengan terkejut dan berkata, "Hubungan harus selalu dijaga, baik itu hubungan darah ataupun hubungan takdir. Kau harus menjaganya. Seolah-olah hubungan itu akan terlepas dari tanganmu. Kau harus pergi meminta maaf pada ibu dan meyakinkannya." Rishi pun akhirnya setuju untuk menemui Nilam. Laksmi berharap dan berdoa agar semuanya baik-baik saja. Rishi datang menemui Nilam di dalam kamar dan berlutut di kakinya untuk meminta maaf. Nilam merasa tersentuh dengan tingkahnya, namun dia tidak ingin terlihat lemah di depan Rishi dan mengusirnya dari kamar karena sudah berani menentang keputusannya. Rishi memohon untuk memaafkan kesalahannya dan menjelaskan bahwa dia tidak berniat untuk menyakitinya. Tapi Nilam tidak mendengarkan hingga perdebatan terus terjadi antara mereka berdua. Dari balik pintu Rishi mengatakan, "Aku mohon mengertilah bahwa aku hanya ingin menikahkan Laksmi dengan orang yang baik. Dan aku melakukan semua ini karena Laksmi telah menyelamatkan hidupku berulang kali. Tapi tolong izinkan aku membantu Laksmi mendapatkan jodoh. Aku akan terus memegang telingaku sampai kau mau memaafkanku." Nilam membuka pintu dan meminta Rishi melepaskan tangan dari telinganya. Rishi memeluknya dan meyakinkan bahwa Laksmi tidak akan bisa menyakiti keluarga ataupun menghalangi hubungannya dengan Maliska. "Percayalah bahwa aku akan menikahi Maliska untuk menebus kesalahanku terhadapnya." Nilam mengatakan, "Aku hanya menginginkan kebahagiaanmu dan aku tahu hanya Maliska yang bisa membuatmu bahagia." Pembicaraan mereka teralihkan mendengar keributan yang terjadi antara Maliska dengan Laksmi, kemudian memutuskan turun ke bawah. Maliska meminta Laksmi untuk tidak berpikir bahwa dia akan memiliki hubungan lagi dengan Rishi hanya karena tinggal di rumah ini. Laksmi menjelaskan bahwa dia datang hanya untuk mendapatkan perjodohan dengan pria lain dan berkata, "Jika aku ingin mendapatkan Rishi, maka aku tidak akan menceraikannya. Rishi hanya ingin menikahkan aku dengan orang lain dan dia tidak ingin menikahiku lagi." Maliska mengatakan, "Kau terlihat sederhana dan berbicara sangat manis, tapi perbuatanmu sangat buruk. Aku tahu kau ingin menggantikan posisiku." Laksmi berkata, "Aku mungkin sudah mengambil tempatmu, namun aku sudah mengembalikannya dan pergi dari sini. Jika aku menginginkan tempatmu, maka aku tidak akan pernah melepaskannya." Rishi angkat bicara dan mengatakan, "Laksmi sudah menceritakan dengan jelas bahwa kami berdua tidak ingin menikah satu sama lain." Perdebatan terus terjadi sampai akhirnya Nilam meyakinkan Maliska bahwa pernikahannya dengan Rishi akan terjadi 100%. Rishi membenarkan ucapan Nilam dan mengatakan, "Seharusnya kau tidak memberikan cincin ini pada ibu dan sekarang aku akan memakaikannya lagi." Maliska pun merasa senang dengan sikap Rishi, terutama di saat Nilam mendukung dengan menggenggam tangannya. Di malam hari, Laksmi mengingat kata-kata yang diucapkan Nilam untuk membuktikan bahwa dia tidak ingin menghancurkan rumah Oberoi dan mengatakan, "Ibu berkata benar. Seharusnya aku tidak tinggal di sini. Mereka sudah memperbaiki hubungan dengan susah payah dan aku tidak ingin ada perselisihan lagi di antara mereka. Aku harus pergi dari sini karena aku tidak ingin kedamaian dan kebahagiaan mereka berakhir."